Baik, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dan materinya mengenai seleksi dan penempatan. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pertama atas nama Yovita Primadona Oto. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama adalah seleksi karyawan, kemudian ada penempatan karyawan, yang ketiga proses seleksi karyawan, keempat langkah-langkah seleksi karyawan, dan yang terakhir adalah pengorganisasian seleksi karyawan. Yang pertama adalah mengenai menyeleksi calon karyawan. Makna dari menyeleksi calon karyawan ini artinya memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar sehingga diperoleh calon karyawan yang baik. Tanpa karyawan yang berkualitas, sulit bagi perusahaan untuk mencapai suatu keberhasilan. Pentingnya seleksi yang dilakukan perusahaan untuk memilih karyawan terbaik, sejumlah dana harus dikeluarkan untuk hal itu. Kebanyakan perusahaan menangani sendiri proses ini dengan menyediakan tenaga yang ahli dalam bidang seleksi. Kemudian pada penempatan karyawan. Penempatan atau placement berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakan olehnya. Suatu tugas manajer yang penting untuk menempatkan orang sesuai dengan pekerjaan yang tepat. Seseorang diberikan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Lalu, kesalahan dalam penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Ketidaktelitian dalam hal ini bisa berakibat pada kurangnya semangat kerja dan kemudian berdampak pada rendahnya prestasi kerja dan tingginya tingkat turnover dan absensi karyawan. Kemudian pada proses seleksi karyawan. Proses seleksi merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari calon karyawan. Setiap tahap dalam proses seleksi akan diperoleh informasi tentang calon karyawan dan kemudian dicocokkan dengan persyaratan pekerjaan calon karyawan yang memenuhi persyaratan dan akan mengikuti tahap seleksi pada berikutnya. Proses seleksi dilakukan bergantung pada ukuran perusahaan atau corporate size, kemudian sifat-sifat pekerjaan atau sifat-sifat pekerjaan atau job karakteristik, kemudian jumlah pelamar dan kepentingan penarikan, serta ukuran perusahaan sangat menentukan proses seleksi yang dilakukan untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Sekian presentasi dari saya sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih. Saya selaku pemateri kedua atas nama Mariantin Dun akan melanjutkan materi. Yang berikut, langkah-langkah seleksi karyawan. Langkah-langkah seleksi karyawan merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan seseorang dalam proses penarikan karyawan suatu perusahaan. Perusahaan telah menetapkan alat-alat yang digunakan dalam proses seleksi, di mana tahapan seleksi menggunakan peralatan yang berbeda sesuai kebutuhan. Yang berikut, standar dalam menentukan langkah-langkah seleksi. Standar dalam menentukan langkah-langkah seleksi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menerima lamaran kerja. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Yang ketiga, tes psikologi. Yang keempat, memeriksa referensi. Yang kelima, wawancara seleksi. Yang keenam, persetujuan atasan langsung. Yang ketujuh, memeriksa kesehatan. Dan yang kedelapan, induksi atau orientasi. Langkah-langkah seleksi karyawan. Yang pertama, formulir lamaran kerja. Tahap pertama dalam seleksi karyawan adalah menerima surat lamaran dari pelamar. Lamaran dikumpulkan kemudian dilihat kelengkapan data berdasarkan sejumlah lamaran yang diterima. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Lamaran yang memenuhi syarat. Pelamar akan dipanggil untuk mengikuti wawancara pendahuluan. Wawancara pada tahap ini biasanya dilakukan dengan tahap singkat
dengan tahap singkat. Sasarannya di sini untuk mengetahui kesungguhan pelamar bekerja pada perusahaan yang dilamar. Yang ketiga, tes psikologi. Sebagai besar perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, melaksanakan tes psikologi dalam proses seleksi. Namun demikian, ada perusahaan yang tidak melakukan tes psikologi. Sebagian dasar memilih calon karyawan terbaik, tetapi lebih mempercayakan pada seleksi wawancara saja. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi bertujuan untuk memperoleh keterangan pelamar di masa lampau. Berdasarkan surat keterangan itu, dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki calon karyawan. Yang kelima, wawancara selektif. Wawancara merupakan seleksi yang penting dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kepribadian dan kemampuan para pelamar. Pewawancara dapat mengetahui kondisi fisik dan kemampuan pelamar karena berhadapan secara langsung dengan pelamar. Yang keenam, persetujuan atasan langsung atau supervisor. Supervisor ingin bertemu secara langsung dengan calon bawahannya karena merekalah yang nanti selalu berhubungan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Tindakan ini dilakukan agar terdapat keserasian hubungan antara para pekerja dan supervisor. Nama saya Marta Tuto Mawar selaku pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Yang ketujuh tentang tes atau pemeriksaan kesehatan. Perusahaan umumnya membutuhkan calon karyawan yang sehat jasmani dan rohani untuk dipekerjakan pada bidang pekerjaan tertentu. Dengan alasan ini, pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani calon karyawan. Yang kedelapan tentang induksi atau orientasi. Karyawan akan diperkenalkan dengan pekerjaannya di lingkungan perusahaan. Mungkin saja calon karyawan diberikan berbagai masalah perusahaan untuk dipecahkan. Banyak karyawan yang tidak mampu mengerjakannya, sehingga tidak sedikit yang mengundurkan diri setelah mengikuti tahap ini. Pada umumnya kegiatan induksi melewati 3 tahap, yaitu pada tahap yang pertama dilaksanakan oleh kegiatan sumber daya manusia. Kegiatan pada tahap ini berkaitan dengan hasil produksi perusahaan, gaji, tunjangan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, masa percobaan, hari libur, dan peraturan lainnya yang disahkan perusahaan. Yang kedua, perkenalan dengan lingkungan perusahaan. Tahap ini merupakan tugas supervisor. Karyawan baru diperkenalkan dengan karyawan lainnya, prosedur pekerjaan, peralatan yang digunakan, sampai pada hal-hal yang lebih kecil lagi, seperti tempat ganti pakaian dan kamar kecil, jam kerja, libur prosedur, cuti karyawan. Pada tahap ketiga adalah tindak lanjut. Tahap ini bisa dilakukan pada bagian sumber daya manusia dengan melakukan wawancara baik kepada karyawan yang baru maupun supervisor. Yang terakhir tentang pengorganisasian seleksi karyawan. Kegiatan seleksi dan penempatan calon karyawan dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi. Keputusan-keputusan tentang tugas seleksi dan penempatan karyawan ada pada setiap manajer unit dan kantor cabang. Mereka diberikan wewenang untuk menangani tugas seleksi sampai calon karyawan diterima untuk bekerja. Sedangkan tersentralisasi adalah kegiatan seleksi dan penempatan dilaksanakan oleh kantor pusat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.